Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk belajar firman-Nya pada hari ini. Kita kembali belajar dari kitab Samuel. Kali ini kita akan belajar dari 1 Samuel pasal ke-12. Kisah tentang seorang hakim, seorang nabi yang bernama Samuel yang hidup dengan penuh integritas. Saudara, kalau kita lihat kehidupan keluarga Samuel, itu sepertinya tidak jauh berbeda dengan keluarga Imam Eli. Khususnya perilaku anak-anaknya, saudara. Anak Samuel hidupnya juga tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan juga seringkali memutarbalikkan keadilan. Itu kita bisa baca dalam 1 Samuel pasal 8 ayat yang ketiga. Akan tapi meskipun demikian, Samuel tetap diterima oleh Allah, sedangkan Imam Eli ditolak oleh Allah. Pertanyaan kita sekarang, kok bisa? Mengapa Samuel bisa tetap diterima oleh Allah? Karena Samuel terus mempertahankan integritasnya sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang nabi, sebagai seorang hakim, sebagai seorang hamba Tuhan. Ia menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, khususnya untuk bangsa Israel pada waktu itu. Saudara, ketika akan mengakhiri masa pelayanannya, Samuel mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan umat Israel, di mana dia mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dari bangsa Israel. Dan semua orang bisa melihat bagaimana kehidupan Samuel pada waktu itu dalam menjalani kehidupan sebagai seorang imam, sebagai seorang hakim. Hidupnya penuh dengan integritas, saudara. Kita bisa membaca akan apa yang diungkapkan Samuel pada waktu itu dalam ayat ketiga, di mana dia berkata seperti ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Saudara, suatu ungkapan, suatu pernyataan yang luar biasa diungkapkan oleh seorang pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, yaitu Samuel. Waktu dia akan menyelesaikan masa pelayanannya, dia bertanggung jawab dengan kehidupan dia selama menjadi seorang pemimpin. Dia mengatakan, coba buktikan di mana kesalahanku sebagai seorang pemimpin. Kalau saudara bisa membuktikan, saya akan mengembalikannya pada saudara. Lembu siapakah yang telah saya ambil? Keledai siapakah yang telah saya ambil? Siapakah yang telah kuperas? Dan siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah aku terima sogok sehingga aku tutup mata dengan segala macam kejahatan yang mereka lakukan? Tidak ada sama sekali. Samuel mengatakan, kalau kamu bisa menemukan semua itu dalam hidupku, aku berjanji akan mengembalikannya kepada kalian semua. Saudara, sebuah pengakuan yang luar biasa. Mengapa Samuel berani berkata seperti itu? Karena hidupnya benar-benar bersih, hidupnya benar-benar penuh dengan integritas. Dan pernyataan Samuel ini juga diaminkan, diiyahkan oleh Tuhan. Itu artinya hidup Samuel memang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Buktinya, kalau kita baca ayat 18, pada waktu itu sebagai tandanya, Tuhan memberikan suatu tanda alam, yaitu melalui guru dan juga hujan. Sebagai bukti, Samuel adalah seorang hamba Tuhan yang hidupnya penuh dengan integritas. Nah saudara, karena integritasnya tersebut, maka Samuel bisa dengan leluasa memberi nasihat kepada bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau kita perhatikan saudara, pesan ini diulang beberapa kali, berulang-ulang dengan tujuan agar bangsa Israel mau mendengar dan juga mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan rakyat Israel ternyata kalau kita baca, mereka mau mendengarkannya dan juga melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menjaga integritas kita. Itu sangat penting, saudara. Sebagai seorang pemimpin, mau kita duduk dalam kemajelisan, dalam perusahaan kita, dalam rumah tangga kita, ingatlah,
kita harus bisa memberikan teladan yang baik kepada orang-orang sekitar kita melalui integritas kita sebagai seorang anak Tuhan. Karena itu yang diminta oleh Tuhan kepada kita, saudara. Kalau kita hidup penuh dengan integritas, maka nasihat kita, teguran kita akan didengar, diterima, dilakukan oleh orang-orang yang kita nasihati, yang kita beri akan apa menjadi ujangan bagi mereka. Karena itu, saudara, mari kita belajar seperti Samuel, menjaga integritas kita sebagai anak Tuhan. Apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Sebagai seorang hamba Tuhan, apa yang kita khotbahkan di atas mimbar harus sama dengan perilaku kita di bawah mimbar. Sebagai seorang kepala keluarga, kita pun bisa harus penuh integritas. Apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita harus kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehingga itu dilihat oleh anak-anak kita. Demikian juga sebagai seorang pemimpin perusahaan, waktu kita menyatakan kebenaran, waktu kita menghendaki karyawan kita hidup jujur, maka kita pun harus hidup jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan mereka. Kita belajar seperti Samuel untuk senantiasa meminta kekuatan Tuhan untuk hidup dengan penuh integritas sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar dari seorang tokoh, yaitu Samuel, yang hidupnya penuh dengan integritas sehingga dia sangat berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan bangsa Israel. Tuhan, kami mohon kepadamu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang pemimpin gereja, sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai pemimpin rumah tangga, dan kami juga sebagai seorang hamba-hamba Tuhan, tolong kami Tuhan untuk bisa menjaga integritas kami. Jika apa yang kami katakan, apa yang kami khotbahkan, itu selaras dengan apa yang kami lakukan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan juga bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara sekalian.